Jawab, Nis. Kamu kenapa? Tanya Ayu dengan penuh cemas. Tiba-tiba Bu Yesi memanggil Nisa. Nisa menoleh dan tak menghiraukan Ayu. Terpaksa Ayu menunggu di parkiran. Ayu khawatir dengan pekerjaan Nisa di tempat pijit tersebut. Dia melihat Nisa yang saat itu sedikit lusuh dengan kebaya ketatnya. Nisa dipaksa Yesi untuk melayani seorang pengusaha yang entah dari pengusaha apa, namun laki-laki itu terlihat kaya. Kembali Nisa harus melayani laki-laki yang sedang birahi itu. Sebenarnya Nisa tidak mau berbuat seperti itu, namun kebutuhan yang mendesak membuatnya harus melakukan. 2 jam sudah Ayu menunggu di parkiran tempat pijat relaksasi itu. Terlihat Nisa yang keluar dengan pakaian sederhana. Ayu menghampiri Nisa dan mengajaknya masuk ke dalam mobil. Apa yang kamu lakukan di sana? Kenapa terlihat lelah? Apa yang terjadi, Nis? Tanya Ayu. Aku gak apa-apa kok. Tadi memang aku shock karena setiap badan laki-laki berbeda ternyata, ucap Nisa. Badan laki-laki? Tanya Ayu heran. Maksudnya badan orang. Aku juga tadi pijat seorang perempuan, ucap Nisa. Bener ya, gak bohong, ucap Ayu. Iya dong, masa aku bohong sih? Lagian hari ini aku dapat uang tips banyak banget loh. Jangan salah, ucap Nisa sumringah. Syukur kalau kayak gitu, aku senang dengernya, ucap Ayu. Esoknya Nisa bekerja seperti biasanya. Ayu dan Aldi pun begitu. Lagi-lagi Nisa melayani lelaki pijat plus-plus. Di pukul 8 malam, Nisa tak sengaja mendapatkan pelanggan yang tak terduga, yaitu Aldi. Aldi pun heran mengapa Nisa bisa berada di tempat pijat tersebut. Nisa, kok kamu di sini? Tanya Aldi. Aku memang bekerja di sini, Mas. Dan lagian, kenapa Mas Aldi memilih kamar ini? Kenapa tidak di bilik saja? Tanya Nisa. Aku cuma iseng aja, ucap Aldi. Kalau gitu berbalinglah, biar aku pijit, Mas, ucap Nisa. Mereka pun saling mengobrol selama 1,5 jam lamanya. Dan pada saat itu Nisa mulai menawarkan dirinya. Kalau di sini, pantang kalau Mas tidak mencicipi sedikit sentuhan dari saya. Sayang banget kalau Mas cuma dipijit saja. Apalagi Mas membayar mahal untuk kamar VIP ini, ucap Nisa. Nisa mulai membuka kebayanya dan melepas braknya. Tonjolan kecil di dada Nisa mulai terlihat. Dan Aldi terpaku menatapnya. Mas, mau coba atau mau pulang saja? Sayang sih kalau gak coba, ucap Nisa. Sama kamu, Nis, atau sama yang lain? Tanya Aldi. Sama aku lah, Mas, masa sama yang lain? Yang lain lagi mengerjakan tugasnya. Ayolah, lupakan kebencian kamu sama aku. Kita perbaiki. Kalau Mas masih ragu, aku kasih diskon untuk servis yang ini, ucap Nisa. Nisa pun sedikit-sedikit mendekati Aldi. Aldi sedikit mundur, namun Nisa mulai garang dan memaksa. Nisa mencumbu Aldi dan mencium bibirnya. Aldi tergoda. Tangan Aldi dituntun Nisa untuk memegang buah dadanya. Nis, ini aman kan? Tanya Aldi. Aman? Aku ada pengaman kok, tenang aja, ucap Nisa. Pada akhirnya mereka melakukannya. Spesial di malam itu Nisa mematikan lampu agar terasa lebih romantis. Sedangkan di rumah Ayu menunggu suaminya pulang. Tumben belum pulang? Katanya jam 5 sore mau pulang, batin Ayu. Ayu sudah menyiapkan segala masakan kesukaan suaminya. 15 menit setelah Nisa dan Aldi melakukan hubungan terlarang, mereka segera membereskan baju. Tangan Aldi menahan tangan Nisa. Nis, maaf kalau selama ini aku sering kasar sama kamu, tapi percayalah, aku gak sekasar itu. Dan untuk masalah tadi, tolong jangan bilang sama istriku. Aku gak mau dia sedih, pinta Aldi. Sambil membetulkan pakaiannya, Nisa memberikan isyarat seraya setuju dengan permintaan Aldi. Pukul 12 malam, Nisa dan Aldi pulang. Terlihat Ayu tertidur pulas di meja makan yang sudah dihiasi dengan lilin. Aldi membangunkan Ayu, mata Ayu terbuka sedikit.
Mas Aldi, "Eh, kok pulangnya bareng Nisa? Sana mandi. Aku sudah siapkan makan malam," ucap Ayu yang masih mengantuk. "Gak usah, aku sudah makan. Sekarang aku mau mandi dulu," ucap Aldi. Mereka semua masuk ke kamar. Saat Aldi selesai mandi, terlihat Ayu mengenakan lingerie ungu pemberian Aldi. "Kamu mau kemana?" tanya Aldi heran. "Bukannya Mas tadi janji mau pulang sore, terus malamnya kita mau candlelight dinner, lanjut mau buat adik buat Riani kan?" Jelas Ayu. "Maaf ya, aku lupa. Tadi di kantor aku sibuk banget, jadi pulangnya kemalaman. Lagian aku capek lah, gak bisa aku berbuat seperti itu malam ini," ucap Aldi seraya menolak. "Tapi Mas, aku sudah menidurkan Rian dari jam 8, ucap Ayu. "Aku capek, lusa saja ya," ucap Aldi sambil segera tertidur. Ayu merasa sedih, namun dia tutupi dengan senyuman. Dia berusaha bijak menyikapi hal sepele dalam rumah tangga. Di sisi lain, ada Nisa yang belum tertidur dan masih merasakan kehangatan dan sentuhan dari Aldi. "Mimpi apa aku ya bisa merasakan kehangatan dari laki-laki yang romantis? Duh, kalau aku jatuh cinta sama dia kan bahaya juga ya. Apalagi dia suami dari temanku. Tapi selama Ayu gak tahu pasti aman-aman aja sih. Apalagi kalau aku main secara rapi," batin Nisa. Esoknya, Ayu sudah siap-siap untuk pergi kerja. Ia berpamitan pada Aldi yang kala itu masih tertidur. "Mas, aku hari ini mau ke Surabaya. Bosku buka cabang di sana. Aku ke Surabaya 1 minggu. Kamu jaga Riani dan Nisa ya," pinta Ayu. Sontak Aldi terbangun. "Ya ampun, kenapa gak bilang?" tanya Aldi. "Aku gak tahu Mas, bosku suka banget mendadak. Lagian Mas Aldi ditawari semalam malah gak mau. Kan aku jadinya malah pergi keluar kota, dan itu lama," ucap Ayu. "Ya sudah, aku tahan saja. Lagian gak mungkin aku minta pagi ini. Kamu sudah wangi dan rapi pula," ucap Aldi sambil membetulkan hijab istrinya. Tak lama mereka mengantarkan Ayu ke depan rumah karena mobil jemputan sudah datang. Ayu berpamitan pada ketiga orang di rumah itu. "Mas, nitip Riani ya. Jangan telat siapin makan sama antar ke sekolah," ucap Ayu pada Aldi. Ayu pun tak lupa pamitan pada Nisa. "Nis, titip suamiku ya. Kalau dia minta apa-apa, gantikan aku sementara," ucap Ayu. Seketika Nisa terkejut dengan ucapan Ayu. "Wah, aku merasa terhormat dengan tugas itu," ucap Nisa. "Ya sudah kalau gitu aku pergi dulu ya," ucap Ayu sambil masuk ke dalam mobil. Seusai mengantarkan Ayu ke mobil, nampaknya Nisa mulai memasak, sedangkan Aldi mengantarkan Riani sekolah. Sepulang mengantarkan Riani sekolah, tiba saatnya Aldi bertemu dengan Nisa. Terlihat Nisa yang hendak pergi bekerja. Saat Nisa hendak pergi, tiba-tiba tangan Aldi mencegah tangan Nisa. "Jangan pergi. Hari ini aku sendirian di rumah," ucap Aldi. "Mas gak kerja?" tanya Nisa. "Aku meliburkan diri saja. Di kantor mau apa? Kerjaanku sudah selesai," ucap Aldi. "Tapi aku harus kerja Mas," ucap Nisa. "Masalah uang hal yang gampang. Kamu butuh berapa? Beberapa hari ini perasaanku mulai aneh Nis. Apakah aku mencintai kamu?" ucap Aldi lantang. Nisa terdiam menatap wajah Aldi. "Mas, kamu serius? Bagaimana dengan Ayu?" tanya Nisa. "Kita main rapi saja. Entah kenapa setelah ada kamu ternyata kamu lebih baik dari Ayu. Walau kamu janda, kamu bisa menjaga tubuh kamu. Persetan dengan Ayu. Aku tahu dia lelah bekerja, tapi harusnya dia berpikir bagaimana menjadi wanita idaman suami. Uangku tidak pernah habis dan kami cukup. Kalau dia mau ke salonnya silahkan," ucap Aldi dengan terus menggerutu. Nisa hanya diam. Dia tahu kalau perasaan Aldi kepadanya adalah sesuatu yang salah, apalagi Nisa berada di antara pernikahan Aldi dan Ayu. "Jangan pergi kerja, aku mohon," ucap Aldi lagi. "Baiklah, tapi aku mohon penuhi kebutuhanku," ucap Nisa. Aldi menyanggupi kemauan Nisa dan Nisa pun menemani Aldi di rumah. Sedangkan keadaan Ayu saat berada di dalam mobil tampak tenang. Namun sang sahabat yang bernama Ririn
yang sedang membawa mobil terlihat sedikit cemas dengan Ayu. "Kamu gak apa-apa ninggalin temanmu yang seksi bersama suamimu?" tanya Ririn. "Loh, emang kenapa, Rin?" tanya Ayu. "Udah banyak loh kejadian teman makan teman. Lagian temanmu itu barusan bajunya ketat dan seksi. Aku takut suamimu kepincut. Semoga aja sih enggak," ucap Ririn pada Ayu. "Hahaha, kebanyakan nonton sinetron ya kamu," ucap Ayu. Pukul 12, di mana Riani harus dijemput. Namun seorang guru mengajak Riani untuk pulang bersamanya. Sesampainya di rumah, Riani mendapati rumahnya sepi, tapi suara desahan Nisa terdengar. "Tante Nisa kenapa ya?" ucap Riani. Pintu kamar Aldi sama sekali tidak tertutup dan terlihat mereka berdua sedang tengah berada di kamar. "Papa sama Tante Nisa kok telanjang?" batin Riani.